secara aturan undang-undang itu saya boleh ngajar Islam dan budaya Minangkabau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast DNK TV, TV Masa Depan Dakwah dan Komunikasi bareng aku Dila. Dan kali ini kita kedatangan tamu yaitu Bapak Dr. Muhammad Jamil, Sos IMA. Beliau merupakan seorang dosen ya Pak. Mungkin kita bakalan berbincang tentang santai-santai ini Pak. Mau nanya apa kabar Bapak hari ini Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kesibukan Bapak Pak? Biasa, pagi ngantor. Terus kalau ada jam kuliah ya, terus olahraga. Dila mengetahui Bapak kan merupakan seorang dosen di STAI Pak? Yeah. STAI Astis Padang dan juga dosen di UIN ya Pak. Tapi Dila nampak di CV Bapak banyak Pak dosennya Pak gitu. Jadi bingung juga Dila di mana nih dosen sebenarnya nih Pak? Ya sebenarnya saya itu dosen di Sekolah Tinggi Agama Islam, itu home base namanya. Jadi seorang dosen itu punya home base di mana dia bekerja secara ya berdasarkan aturan dosen lah. Nah, dan kemudian karena ada beberapa mata kuliah itu yang tidak bisa semua dosen yang bisa mengampu, maka kebetulan saja saya punya kemampuan untuk itu dan dimintalah untuk mengajar mata kuliah, terutama mata kuliah yang berbau ke Minangkabauan. Karena memang kita di UIN ya, terutama di UIN itu mata kuliah wajib institut. Jadi semua fakultas, semua jurusan itu wajib mempelajari Islam dan budaya Minangkabau. Karena dari S1, S2, dan S3 itu kajian saya itu berkaitan dengan keminangkabauan, maka secara aturan undang-undang itu saya boleh ngajar Islam dan budaya Minangkabau. Begitu. Makanya istilahnya kalau dosen DLB itu dosen luar biasa, itu dosen ngamen ya. Jadi saya ngamennya di UIN, kadang-kadang saya ngamennya di Bung Hatta juga, mata kuliah Islam dan etika. Jadi etika juga di Bung Hatta. Nah, kemudian di UIN ini juga banyak fakultas juga. Ada di FEBI, ada di dakwah dan juga ada di Fakultas Tarbiyah. Jadi ngamen ya. Nyebar di mana-mana. Nyebar ya, di Pak? mana-mana gitu. Campuran berarti Campuran. ya, Pak. Berarti nggak ada yang identik lebih kemana ya, Pak? Ya karena memang basicnya pengembangan masyarakat. Ya, untuk di Fakultas Dakwah saya memang mengajar mata kuliah yang berbau pengembangan masyarakat. Tapi yang di luar itu kebanyakan Islam dan budaya Minangkabau. Terus kan Bapak juga S1 BK ya Pak? Yeah. BK. Berarti Dila bisa dong Pak konseling gitu Pak, masalah hidup gitu kan Pak? Insya Allah mudah-mudahan bisa ya Pak. BK, S1 BK, S2-nya Bapak PMI ya Pak? Ya, pengembangan masyarakat. S2-nya juga itu Pak PMI ya Pak? S3-nya pengembangan masyarakat. Ya. Jadi linear ya. Berarti kenapa nggak lanjut BK aja Pak? Dilema juga ya, karena memang satu sisi saya ingin mendalami dakwah. Nah kalau selain dari itu kita nggak ada untuk di Sumatera Barat ya. Kalau mau ke BK pendidikan di UNP. Maka kalau ingin mendalami dakwah ya satu-satunya memang di pasca kita, di pengembangan masyarakat. Kebetulan memang pada zaman saya itu sudah beberapa tahun berdirinya S2 pengembangan masyarakat. Nah, jadi ya udahlah kalau nggak mau di BK-nya ya kalau mungkin di dakwahnya yang saya ingin dalami. Makanya saya ngambil hijrah lah dari psikologi ke sosiologi lah dalam ranah pengetahuannya. Dan kemudian kebetulan ada peluang untuk beasiswa murah. Akhirnya S3 saya dibiayai oleh negara. Ya alhamdulillah, kalau ada kemauan Allah mungkin di situ membukakan jalan. Iya, betul, Pak. Ada yang unik nih Pak. Bapak anak STM ya Pak? Oh iya.
anak STM akhirnya bisa S3 ya Pak. Allahu Akbar. Ini sesuatu mungkin dari dulu saya nggak pernah mimpi jadi dokter. Mengingat dosa masa lalu kayak. Iya. Anak STM tuh kan mungkin terkenal bandel juga kan ya Pak. Iya. Bandel. Berarti Bapak dulu bandel ya Pak? Alhamdulillah saya mulai disesatkan Allah di jalan yang benar. Oh, alhamdulillah. Iya Pak. Karena dari STM itu saya dari pesantren loh. Oh, ada pesantren. Saya dari pesantren 3 tahun. Terus jirah ke ke STM. Jadi 180 derajat dari anak pakih yang pakai peci sekolahnya ngaji kitab ya kan berubah jadi anak tawuran. Iya. Jauh perubahannya Memang Pak. jauh. Makanya ya ketika ada peluang untuk kuliah, saya kuliah di IAIN. Nah, disitulah kita mau belajar menjadi orang baik. Lebih baik ya Pak. Ya, mudah-mudahan menjadi orang baik. Masih mudah-mudahan ini karena terlalu naif kalau kita mengatakan kita orang baik. Terus banyak sebenarnya kisah menarik dari Bapak. Bapak juga pernah menjadi ketua Senat ya Pak. Yeah. Oh, wakil ketua KNPI Sumbar. Yeah. Terus Bapak juga alhamdulillah IPK Bapak juga bagus kayak Pak. Terus Bapak pernah menjadi kuliah sambil kerja juga ya Pak. Yeah. Pernah jadi kuli juga itu Pak. Terus yang unik dari menurut Dila nih Pak, Bapak pernah waktu tamat STM Bapak nganggur selama 7 tahun Pak. Yeah. Baru lanjut kuliah. Itu kenapa lama sekali Pak gitu? Pasti ada kisah di balik itu kan Pak? Ini ceritanya panjang. Ceritanya sangat panjang karena memang ya, memang perjalanan hidup ya. Barangkali karena ada untungnya juga saya nganggur 7 tahun. Kenapa? Karena memang kita lalui dunia kehidupan yang agak menyedihkan lah. Nah, kenapa saya katakan menyedihkan? Ternyata mencari kehidupan di luar sana dengan jadi mahasiswa itu kita sebelumnya kan sudah tahu nih bagaimana caranya, bagaimana rasanya cari duit sendiri, ya kan? Nah, dan kemudian kita kuliah. Nah, ketika kita kuliah itu kita lebih fokus lagi kuliah. Karena saya dulu sebelum kuliah itu sudah punya istri. Wow. Jadi lengkaplah penderitaan saya kan. Derita menjadi suami, derita menjadi mahasiswa, derita menjadi ketua senat mahasiswa, ya derita menjadi mahasiswanya itu sendiri. Nah, kenapa? Nah, masing-masingnya punya deritanya dan punya sukanya pasti. Selain jadi ketua senat di sini di Fakultas Dakwah ini ya, ya memang banyak yang dikorbankan, tetapi satu sisi itu harus kita perkuat di rumah dulu. Saya kuliah dan ini pencaharian saya dan sanggup nggak untuk bersabar. Nah, itu komitmen yang harus dibangun dulu di rumah. Nah, satu sisi ini juga yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman mahasiswa. Saya kan lihat fenomenanya nongkrong di kafe, akhirnya jadi bucin juga. Saya lihat, tahu bucin kan? Tahu Pak, budak cinta Pak. Pagi nganterin pacarnya ke kampus, ya belum tentu jadi pacarnya sudah diperbudak dalam tanda petik seperti itu. Kalau bagi saya mendingan nikah saja. Nah, itu lebih irit. Mengurangi resiko juga ya Pak? Bukan, resikonya pasti ada. Tapi ini lebih irit. Nah, contoh ya. Kenapa? Dulu kosnya 1 berdua. Nah, sekarang kosnya dulu satu. Nah, sekarang 1 berdua. Nah, dari segi untuk sewa kos sudah irit. Iya kan? Dulu magicnya satu orang satu. Sekarang sudah 1 berdua, irit lagi kan? Nah, kalau untuk biaya kuliah ya tergantung nego sama orang tua masing-masing lah. Karena memang ada juga anak mahasiswa UIN yang seperti itu. Dia nikah dan kuliahnya terus. Nah, ini lebih baik ketimbang menjalin hubungan yang enggak jelas gitu. Betul, Pak. Dan rezeki itu Allah yang ngatur. Kita harus menjalani. Selama kita berusaha untuk mengurangi risiko dosa, insya Allah mudah-mudahan Allah pasti menolong kita juga di sana. Ngasih jalan ya Pak. Nah, pasti ngasih jalan loh. Karena ini kita akan mengurangi dosa, mengurangi potensi-potensi dosa itu kan sudah
amal ibadah bagi kita. Jadi ini juga harus dipraktekkan. Jangan hanya semacam teori saja. Dan itu dibuktikan oleh beberapa teman juga selain dari saya ya. Kuliah, nikah jalan terus. Nah, nikah jalan terus, kuliah jalan terus. Kan enak kayak gitu. Seimbang ya, Pak. Harus seimbang. Nah, satu sisi secara psikologis belajarnya lebih menguntungkan. Karena ada teman diskusi. Ada yang menemani ya, ada Pak. yang menemani bikin tugas segala macamnya. Jadi rugi kalau nggak nikah. Nanti kalau dibiarkan berlarut-larut pasti nanti Allah juga murka kan. Nah, terus jadi bucin. Nah, terus ketika saya jadi ketua senat lagi, tanggung jawab kepada seluruh mahasiswa Fakultas Dakwah, karena memang saya ketua senat mahasiswa Fakultas Dakwah. Dan dulu banyak program yang kita buat di Fakultas Dakwah. Nah, ini risiko sebagai seorang leader ya, sebagai seorang pemimpin. Karena di organisasi butuh leader, bukan bos. Nah, kalau organisasi sekarang kan bos ya, bukan leader. Di mana sampai beasiswa seluruh anggota senat kita usahakan beasiswanya lewat lobby-lobby WD3 waktu itu. Jadi kalau kita di UIN lah pada umumnya memang kan rata-rata ekonomi keluarga menengah ke bawah ya. Nah di sanalah ada peluang-peluang beasiswa yang ada di UIN dan di fakultas, di universitas dan di fakultas kita ini. Nah waktu itu Bu Mel Yati Sarif, ibunda kita menjadi WD3. Saya jadi ketua senatnya. Nah kebetulan ada peluang beasiswa tuh. Nah ini saya pikir beasiswa ini kenapa nggak dimanfaatkan oleh anggota senat terlebih dahulu? Kenapa? Karena pasti anggota senat itu adalah mahasiswa yang berprestasi. Karena untuk syarat menjadi ketua senat pada masa saya itu IPK-nya minimal 3, ya kan? Nah, kalau ada yang 3 di atas, nah itu yang lebih diutamakan. Nah kemudian jempolan-jempolan dari pentolan-pentolan dari HMJ-nya masing-masing. Jadi saya pikir yang lebih pantas itu yang dapat beasiswa pengurus senat, ya kan? Karena dia berprestasi dan juga mengurus organisasi. Nah itu nilai plusnya. Nah ini yang saya laporkan sama ibunda kita waktu itu. Ibu, tolong bagaimana kalau beasiswa ini kita usahakan untuk pengurus senat. Ya alhamdulillah semua 24 anggota senat pada masa saya itu alhamdulillah mendapatkan beasiswa. Jadi satu sisi pada awalnya mau menolong teman-teman pengurus senat, ya akhirnya saya juga tertolong kan untuk aman juga lah ini dapur kan, bisa ini uang SPP sudah dibayar oleh beasiswa gitu. Jadi ada aktivitas kreativitas mahasiswa, ya jangan hanya sekedar kegiatan-kegiatan yang enggak jelas. Dan pada akhirnya seorang ketua itu melaporkan pertanggungjawabannya. Saya melaporkan pertanggungjawaban keuangan dan kegiatan itu. Jadi selama ini saya nggak pernah melihat bahwa setiap pergantian dan suksesi senat itu nggak ada laporan sama sekali masalah keuangan. Saya memberikan contoh kalau akhir jabatan itu semua laporan harus kita laporkan dalam dulu namanya musyawarah senat mahasiswa. Nah itu. Jadi entah sekarang adik-adik kita mau meneruskan itu apa enggak, saya nggak tahu lagi. Nah itu contohnya. Jadi harus berkegiatan juga, jangan hanya sekedar nempel nama. Iya, sekedar kuliah aja, sekedar Pak. Kuliah. Berarti kan ada perbedaan berarti Pak antara mahasiswa yang kerja sambil kuliah dengan mahasiswa yang cuma kuliah ya Pak. Pasti ada perbedaannya kan Ya, Pak? seharusnya yang cuma kuliah itu IPK-nya tinggi dan berprestasi kan. Seharusnya. Iya. Yang jadi pertanyaan, yang sudahlah nggak kerja, cuma kuliah nggak juga berprestasi, itu namanya apa ya? Mengkhianati orang tua. Kalau saya pikir mengkhianati orang tua karena uang orang tua. Iya, karena dia menghabisi orang tua karena dipercaya oleh orang tua, dikasih duit kan untuk dipergunakan sebaik-baiknya untuk kebutuhan kuliah. Tapi ternyata enggak juga dimanfaatkan kan, malah nongkrong di kafe saya lihat. Terus ya IPK-nya seperti itu, tamat itu untuk apa? Karena dunia kerja sekarang kamu mau melakukan apa, kamu bisa apa, bukan kamu nilainya berapa. Iya betul. Kalau kamu mau kerja di sini, kata orang perusahaan atau kantor lah, kamu mau berbuat apa.
Ya kita kalau seandainya nilai itu cuma di kertas, ya untuk apalah kan. Betul Pak. Gitu. Berat. Jadi apa? Terus Pak, pasti kalau berkegiatan kayak gitu kan Pak, pasti kita harus pandai membagi waktu ya Pak. Berarti Bapak kan otomatis kan bisa membagi waktu antara Masya Allah, di itu luar biasa. rumah, di organisasi, di Iya. kuliah, apalagi menyeimbangkan dengan akademik tuh Pak. Itu bagaimana tuh Pak? Pasti yang nonton juga nanti bakalan bisa termotivasi nantinya Pak. Otomatis motivasi dalam belajar gitu Pak. Risikonya pasti ada yang dikorbankan. Iya, betul Pak. Nah, dan satu sisi yang dikorbankan itu kita harus saling terbuka lah. Saya mau mengerjakan ini. Yang penting di rumah tangga dulu. Saya bilang ini persoalan di rumah tangga karena seorang suami itu bertanggung jawab dulu ke istrinya. Makanya saya sama istri itu harus berbaik-baik lah dalam tanda petik ya. Saya mau melakukan itu, jadi ya udah saya mungkin pulang malam. Saya melakukan itu, saya mungkin pulang malam. Kadang-kadang saya dijemput jam 2 malam. Kalau untuk aktivitas organisasi di tingkat Sumbar itu kadang-kadang jam 2 kita dijemput teman malam. Jam 12 dijemput teman malam kan. Ya karena istri sudah paham dengan saya, ya udah. Jadi ada komitmen yang seperti itu yang dijalani dulu. Kalau enggak susah juga untuk membagi waktu itu. Karena nanti ujung-ujungnya itu pasti konflik di rumah kan. Iya. Nah kalau sudah konflik di rumah pasti menjalar dia. Menjalar keluar ya Pak. Menjalar kemana-mana itu. Jadi nggak fokus ya Pak. Kata orang Minang itu siku capang siku capek. Yang saya kuat abang siku lapeh. Iya betul dong Pak. Terus bagaimana Pak dengan mahasiswa yang mungkin ada yang pacaran tuh Pak. Terus berarti Bapak berpikiran lebih baik menikah aja gitu Pak. Iya, kalau dalam itu Islam bukannya kan, terganggu gitu Pak antara ya makanya kata tadi, kenapa dia pacaran berani? Iya, Nikahnya betul, nggak Pak. berani. Iya Pak, harus ada tanggung Iya, jawab ya Pak. logikanya kayak gitu Iya kan. iya betul loh Ya Pak. kalau berani pacaran ya berani lah. menikah. Berani menikah. Iya, Gimana? betul, Pak. Dila setuju. Nah, sih, Pak, Dila itu, Dila Pak. gimana nih? Sudah ada? Dila Pak, Ya. jangan dipertanyakan Oh, itu gitu. Pak. Mungkin lebih fokus kuliah gitu Pak. Tapi bagus juga ya Pak kalau misalnya ada orang yang fokus karir dulu Pak gitu. Mengenyampingkan hal yang seperti itu Pak. Sebenarnya komitmen ke diri ya. Iya betul Pak. Jadi setiap kita punya tanggung jawab. Kadang-kadang rasu-rasu ndak kadape. Iya kan? Nggak sabaran gitu. Betul Pak. Berarti Bapak dulu nggak sabaran ya Pak? Oh, kalau saya sangat sabaran. Sangat sabaran. Makanya Karena menyegerakan sabaran menikah itu saya Pak. nikah dulu. Betul ya, Pak. Kenapa? Tadi saya bilang ya, kalau psikologi kita itu sudah tenang, maka pikiran juga akan tenang kan. Jadi antara pikiran dengan perasaan itu kan dia timbal balik juga kerjanya. Kalau pikiran kita tenang, hati kita juga nggak tenang. Iya. Kalau hati kita tenang, insya Allah juga pikiran kita jadi tenang juga. Nah, satu sisi itu yang jadi menjadi potensi untuk kita bangkit, kita melakukan aktivitas, kita belajar dan lain sebagainya. Nah, kalau seandainya psikologinya bermasalah, gimana mau menangkap Iya, betul, Pak. materi-materi pelajaran? Saya kira itu juga itu. Kadang di mana duduk sinan teman nuang kan? Iya. Tahu kan maknanya? Di mana duduk di situ termenung dia. Iya betul Pak. Terus yang terakhir nih Pak, untuk pesan untuk mahasiswa yang dalam beraktivitas dan untuk motivasi belajar, apalagi dari pengalaman Bapak yang menarik sekali menurut Dila nih Pak, untuk mahasiswa yang nonton podcast dan KTV ini Pak. Saya yakin kita di Fakultas Dakwah ini, kalau kita sudah menjadi bagian dari Fakultas Dakwah, artinya kita sedang berdakwah. Iya betul. Satu sisi, karena saya memang berasal dari keluarga yang kurang mampu, ditambah lagi dengan kesibukan dan tanggung jawab ya. Satu yang harus kita yakini, intan surullaha yansurkum. Ketika kita berniat menolong agama Allah melalui kuliah ini, maka insya Allah Allah menolong kita. Pasti kalau Allah menolong kita banyak cara. Kadang-kadang pikiran kita terbuka untuk menerima sesuatu, hati kita lapang menerima segala persoalan, ya kan? Dan banyak lagi. Nah, jadi kalau Allah sudah menolong kita itu enggak ada satupun yang akan menghalangi. Jadi keyakinan ini yang perlu ditanamkan ke mahasiswa, seluruh mahasiswa. Betul Gitu. Pak.
Baik Pak, mungkin terima kasih banyak nih Pak udah hadir di podcast ini Pak gitu. Menarik sekali Pak cerita Bapak tuh untuk mahasiswa Saya pengennya kedepannya. lebih lama ini. Ya. Tapi mungkin karena Iya. kita terhalang waktu. Tapi untuk episode selanjutnya mungkin Bapak bisa hadir lagi Pak dengan hal-hal yang menarik Insya Allah lagi Pak. mudah-mudahan Terima kalau kasih. ada waktu dan kesempatan kita boleh Iya, bincang. kembali lagi ya Pak. Makasih banyak ya Pak. Sama-sama. Oke, sekian dulu bincang-bincang santai kita dengan Bapak Jamil. Sahabat DNKTV, saya dan kru undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.